hari ini Kak Dio bisa ketemu kalian semuanya. Yeay! Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. Hingga sampai saat hari ini kami bisa sehat dan duduk manis dan akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita buka Alkitabnya. Ya, coba semua disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Oke, kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Baik, kita baca sama-sama ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Wow, luar biasa sekali adik-adik firman Tuhan hari ini. Tadi ada kata-kata kalau kita tidak berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, adik-adik, ini mungkin berat untuk adik-adik semua. Jadi Kak Dio mau memberikan perumpamaan. Kak Dio mau bertanya dulu untuk adik-adik semua, siapa yang senang sekali bermain di luar rumah? Pasti semuanya suka bermain di luar rumah. Contohnya main sepeda atau bermain sepatu roda. Ada main basket lagi, ya main basket di depan masjid ya. Adik-adik pasti semuanya senang sekali bermain di luar rumah seharian, baju sampai keringetan, basah bahkan kotor. Pertanyaannya adik-adik ya, kalau contohnya baju kita kotor, gak dicuci selama seminggu bahkan berbulan-bulan, kira-kira apa yang terjadi sama baju kita? Ada yang tahu? Betul sekali, pasti bau. Nah, adik-adik kalau contohnya ini terjadi sama teman-teman kalian. Teman kalian bermain seharian di luar, main sepeda, main sepatu roda, atau main bola basket, apapun itu, yang menyebabkan bajunya keringetan, kotor, dan gak dicuci selama seminggu bahkan berbulan-bulan. Terus diajak main ke rumahnya, ya pasti kalian merasa tidak nyaman, ya karena ada bau apaan nih, ya kan? Minggu depannya diajak lagi sama temennya. Kira-kira adik-adik mau nggak? Kalau Kak Dio sih nggak mau ya, pasti nolak atau enggak ya, aku nggak nyaman, nggak happy jadinya karena ada bau tidak sedap. Udah deh nggak apa-apa, bajunya ditutup atau disembunyikan, tapi nggak dicuci, tetap nggak dicuci. Adik-adik ya, kalau baju yang sudah kotor disembunyikan dimanapun pasti akan ada baunya. Dan dampaknya untuk kita apa adik-adik ya? Jadinya kita menjauhi teman kita, males main sama dia, nggak tenang, nggak happy. Kasian juga dong teman kita, ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin adik-adik semua udah pada jawab ya. Kenapa nggak dicuci aja? Betul. Ya, kalau kamu pakai baju seharian, main di luar, langsung dicuci, taruh ke tempat kotor, langsung dicuci. Ya, kalau belum bisa nyuci bisa minta tolong mama atau mbak yang ada di rumah ya. Jadi jangan ditumpukin atau dibiarin karena baunya akan kemana-mana. Nah, adik-adik ternyata mudah sekali caranya. Tinggal dicuci aja, dibersihkan pakai sabun colek, pakai mesin cuci, supaya baju kita tetap bersih, wangi, dan teman-teman kita nyaman main sama kita. Adik-adik ternyata bukan cuma baju yang bisa kotor, hati kita pun bisa kotor. Kotor ini maksudnya sama seperti melakukan dosa. Ayo coba semua katakan dosa. Lebih kencang lagi. Dosa. Ya, dosa ini dosa yang seperti apa? Contohnya sombong, berbohong, mencuri, menyontek, apalagi nakal, dan masih banyak hal-hal lainnya. Ada gak sih anak-anak pulasin seperti ini? Gak ada ya kayaknya.
Mantap. Nah, adik-adik, jadi ternyata hal-hal yang seperti ini, dosa-dosa ini sering sekali mengotori hati kita. Contohnya kalau hati kita kotor, ya, hati kita semakin menumpuk kotornya, pasti lama-lama baunya akan kecium. Dampaknya apa? Sama seperti baju kotor yang tadi. Teman kita yang tadinya suka, sekarang jadi nggak suka, jadi nggak nyaman. Ya, pertama mungkin kita belum sadari, tapi lama-lama kalau adik-adik tidak membersihkan hatinya, teman-teman kita akan menjauh bahkan sampai tidak ada. Oke, mungkin ada yang sudah merasa seperti itu? Boleh angkat tangan? Tenang, nanti kita bisa bersihkan, ya kita akan menyucikan hati kita, Kak Dio akan kasih tahu caranya. Jadi harus tetap fokus. Bila hati kita kotor, apa yang dapat kita lakukan? Yang pasti adik-adik gak bisa dibiarin gitu aja, udah deh lama-lama nanti bersih, gak bisa. Atau tidak mau mengakui kesalahannya. Udah sering sekali nakal, sering sekali bohong, gak pernah mau mengakui kesalahannya. Itu gak akan bersih. Caranya mudah, jadi bukan pakai mesin cuci, pakai sikat, pakai sabun cuek, bukan. Ya. Yang pasti adik-adik harus ketahui bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, mau membersihkan dan mengampuni hati adik-adik semuanya. Yang paling terpenting, kalian harus mau datang sama Tuhan, berdoa, akui dosa dan kesalahan adik-adik semua, dan minta pengampunan sama Tuhan. Ya, coba sekarang kita pejamkan mata kita mau mengingat dulu nih. Mengingat dosa atau hal apa yang membuat hati kita jadi kotor akhir-akhir ini, ya. Minggu ini bahkan bulan lalu. Matanya, coba diingat kembali, apakah akhir-akhir ini kita sering marah sama mama kita. Padahal mama kita udah capek ya, kerja, siapin kelas online, masak, tapi kita suka marah-marah. Mungkin dosa yang lainnya sering kita lakukan, kita sering egois, gak mau berbagi gadget sama adik kita, gak mau berbagi makanan sama kakak kita. Atau adik-adik sering berbohong sama papa. Katanya udah belajar, tapi ternyata main gadget seharian di kamar. Coba diingat-ingat lagi. Dosa dan kesalahan apa yang sering kita lakukan? Tuhan tidak senang sama anak-anak yang membuat hatinya kotor. Tapi Tuhan selalu baik untuk anak-anak yang datang, mengakui kesalahan, minta pengampunan sama Tuhan, dan Tuhan akan membersihkan hati adik-adik semua. Amin. Wah, adik-adik, ternyata caranya mudah sekali. Adik-adik cuma datang sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, akui kesalahan atau dosa yang sudah adik-adik perbuat, dan minta pengampunan. Karena Tuhan pasti akan membersihkan, menyucikan, dan mengampuni hati adik-adik semua. Alkitab berkata, seperti yang kita baca di firman Tuhan yang pertama tadi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba semua dibuka Alkitabnya. Yang 1 Yohanes 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah jadi anak Kristus yang baik mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa membuat hati adik-adik semakin suci kembali, tidak kotor lagi ya. Gampang sekali ternyata cara membersihkannya. Dan Kak Dio yakin setelah pandemi ini mungkin di bulan depan kita doakan semoga cepat berlalu dan Kak Dio bertemu adik-adik semua dengan keadaan yang sehat, dengan hati yang bersih. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Sangat luar biasa bahwa ternyata banyak dosa dan kesalahan yang sering mengotori hati kami. Tuhan Yesus, kami mengaku kami sering melakukan kesalahan, kami sering melupakan dosa-dosa dan tidak mengakui kesalahan kami. Kami datang untuk mengakui dan minta pengampunan dari Tuhan,
Sucikan hati kami, agar kami layak sebagai anak-anak Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu ini, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk sahabat, saudara, teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit, yang tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau berkati mereka agar selalu sehat, Engkau angkat penyakitnya, agar mereka kembali ceria dan bersukacita bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, udah selesai adik-adik. Tunggu dulu ya. Ternyata kita masih punya aktivitas yang seru banget. Caranya mudah sekali ya. Tada, ini dia. Jadi kalian boleh gunting kertas bentuk love ya, dimana di dalam bentuk love ini kalian boleh tulis doa pengakuan dosa ya, yang akhir-akhir ini yang sering kalian lakukan. Ya, it's okay, jangan malu, jangan takut. Setelah itu kalian boleh foto dan kirim ke kakak kelas kalian supaya membuktikan kalian hadir di hari Minggu. Oke, mudah ya? Kakak tunggu ya. Oke, mudah sekali. Dan tentunya hari ini ternyata hari yang spesial untuk kalian semua, karena salah satu dari teman kita mau mempersembahkan pujian ya, mempersembahkan pujian untuk kita semuanya. Jadi tepuk tangan untuk Sean. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kakak Dio. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, jangan lupa kasih persembahannya, ya. Nah, untuk menutup acara ibadah kita minggu ini, mari kita bernyanyi dari lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena dengan darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bebas, 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 haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hai adik-adik semua. Nah, sekarang spesial Kak Dio mau ucapin selamat ulang tahun ya untuk adik-adik yang berulang tahun. Ada Helen Simamora, Dustin Lumban Tobing, Sam Sitinjak, Arnas Tampu Bolon, Ucok Siahaan, Christopher Divo Siagian, Rafael Merdeka Butar Butar, Yudea Tampu Bolon, Dio Siburian, Davin Novel Aritona. Happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu, yang pasti takut akan Tuhan, dan semakin semangat sekolah minggunya ya. God bless you.